Mengingat dari harga kebutuhan pokok semakin hari kian mahal, rasanya ekonomi aduh berat banget ya. Nah, di sini saya ingin membahas sebuah tutorial bagaimana cara menanam kunyit. Kalau ada bumbu-bumbu sisa daripada nanti mengering dan membusuk, maka di sini saya ingin memberikan tutorialnya. Dan sebelum saya melanjutkan, apakah pohon kunyit, rimpang kunyit ini bisa hidup di media polybag, ember bekas, ember pecah, atau mungkin bekas kaleng cat? Jawabnya sangat bisa sekali panen dengan rimpang yang sangat banyak, karena saya sudah praktek ya. Jadi tutorial yang akan saya paparkan ini perhatikan secara konsisten, secara cermat, supaya nanti ketika menanam kunyit sudah saya pastikan berhasil jikalau mau mendengarkan dari apa yang akan saya nasihatkan. Di antara tanaman rimpang, kunyit, jahe, lengkuas, temulawak, mana yang paling mudah untuk menanam dan merawat? Jawabnya tetaplah kunyit. Kunyit ini 99% sudah pasti akan panen. Saya juga menanam ini untuk pembuktian ya buat teman-teman. Masalah kesuburannya saya menanam ini ada jahe juga. Nah, cara menyediakan lahan tanam yang ideal untuk jenis tanaman rimpang, kunyit, jahe, lengkuas, ini kedalamannya adalah 30 cm. Dengan kedalaman tersebut sudah merupakan sebuah pengolahan yang ideal. Jadi teman-teman harus tahu sebelum menanam jenis rimpang kunyit ataupun jahe dan yang lain sebagainya sangatlah menyukai kelembapan. Jadi keberhasilan itu ditentukan oleh tingkat kelembapan tekstur media tanahnya. Bisa dipahami ya, yang harus digarisbawahi, harus tetap selalu lembab. Lalu yang kedua adalah jenis rimpang kunyit dan jahe juga yang lain, dia hidup berkembang di dalam tanah. Jadi supaya dia bisa tumbuh dengan sangat subur, yang harus diperhatikan yang kedua adalah tingkat dari kegemburan tanahnya. Jika kita sudah menanam lalu tanahnya itu berangsur memadat, maka segera lakukan kembali penggemburan sekaligus membuang gulma-gulma yang ada di sekelilingnya supaya tanaman kita ini tidak berebut makanan dengan rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Berikutnya adalah penyiapan bibit. Perhatikan bibit kunyit ya. Sebaiknya kalau memotong bumbu seperti kunyit, jahe, lengkuas, lakukan dari satu sisi saja. Contohnya seperti ini ya. Yang di sini bekasnya kepotong, yang sini tidak terpotong. Maka dia akan lebih mudah tumbuh tunasnya di paling ujung yang tidak terpotong. Gitu ya. Kebiasaan para mak-mak ini potong-potong sembarangan ya. Sampai sembarangan potong gaji suaminya juga. Nah ini bisa dilihat juga risetnya, ini babon dari kunyit atau indukan kunyit ya. Ini tidak terpotong, lihat, dia tumbuhnya pun dari ujungnya. Jadi ini sudah cukup menjadikan riset kalau mau tanam jenis tanaman rimpang, hendaknya untuk tidak memotong bibitnya ini di sisi kanan dan kiri, tapi sebaiknya motongnya sebelah. Kalau mungkin ada sisa bumbu segini, secuil kan lumayan bisa kita tanam gitu ya. Dan kemudian bagaimana cara menanam kunyitnya? Nah, perhatikan, ini tanah yang sudah saya olah, ini akan saya gemburkan kembali dengan menggunakan arit saja ya. Apa media tanam saya ini sangat lembab dan sangat gembur, perhatikan. Nah, kok bisa seperti itu Bang? Ya, ini campurannya apa? Nah, teman-teman harus tahu, dalam pengolahannya, ini saya berikan jenis pupuk kandang, juga bekas bakaran sampah limbah rumah tangga. Nah, makanya kenapa kok pakai itu Bang? Karena mengandung organik alami dan kemudian dalam jangka waktu panjang tanah tidak akan mudah untuk memadat dan dia mampu menjaga tingkat kelembapan sehingga tanah tidak mudah mengering. Sebagaimana yang saya ungkapkan, jenis kunyit adalah tanaman yang menyukai kelembapan. Nah, cara menanamnya itu jangan di
tancapkan seperti ini ya. Takutnya nanti ada akar yang putus atau mungkin tunasnya ini bisa patah, kan sayang. Jadi kita urak dulu tanahnya seperti ini, perhatikan. Dan kita pendam di sebagian saja. Seperti ini ya. 50% kita pendam di dalam tanah dan 50% kita munculkan di permukaan tanah seperti ini. Nah, lalu jika masih belum muncul tunasnya seperti ini, masih wujudnya seperti ini, nggak apa-apa. Lakukan pemendaman 50% saja ya, yang 50% tetap ditampakkan dan selalu jaga tingkat kelembapannya, maka saya jamin nanti untuk tunasnya pasti akan tumbuh. Nah, ketika sudah pecah daun ya seperti ini, karena saya ini adanya daun jahe ya, daun kunyitnya sudah tinggi-tinggi maksud saya. Nah, pecah 1-2 daun seperti ini, dia sudah muncul, baru lakukan penimbunan secara menyeluruh seperti ini. Karena kok kenapa harus ditimbun, Bang? Iya, karena supaya dia maksimal di dalam mereproduksi makanannya pada saat klorofil daun sedang menerima rangsangan dari paparan sinar matahari, melakukan pengolahan makanan fotosintesis. Dan perhatikan ini ya, jika ingin memberikan pupuk kembali, nah ini harus diperhatikan. Sebaiknya pastikan daun-daunnya sudah subur, baru lakukan pemupukan kembali. Jadi poinnya itu sebetulnya hanya 3 tadi ya. Yang pertama adalah tingkat kelembapan, yang kedua adalah tingkat kegemburan tanah, yang ketiga adalah penyiapan bibit yang benar supaya bisa tumbuh. Nanti takutnya main potong kanan kiri ketika kita taruh di media tanam luas, akhirnya malah nggak tumbuh. Ada juga kan yang menanam bibit kunyit atau rimpang itu dipendam secara menyeluruh. Jangan teman-teman ya. Jadi kalau menanam rimpang itu sebagian saja yang dipendam di dalam tanah, karena nanti dia akan sulit untuk menjebol di permukaan media tanam itu sendiri. Nah, itu akan mempersulit tumbuhnya rimpang yang kita tanam. Jadi sudah tahu ya perawatannya. Jadi sampai dia sampai masa panen, jangan sampai untuk pondasinya ini, maksud saya media tanamnya ini mengalami tingkat kekeringan. Nah, ciri-ciri kunyit yang sudah tua siap untuk panen adalah harus diperhatikan. Daunnya nanti akan mulai menguning. Diawali dari satu daun, satu pelepah, kemudian pelepah yang lain pun akan menguning, hingga batangnya ini nanti akan menguning pula, dan pada akhirnya dia akan mati. Nah, solusi apa yang harus dilakukan ketika kunyit sudah menapaki masa tuanya? Jika langsung ingin dipanen, maka bisa lakukan pemanenan. Tapi jika masih belum ingin dipanen, maka lakukan sebuah pruning, pangkas, tebas habis, maka akan muncul tunasnya yang baru dengan peremajaan, sehingga nanti kunyit yang ada di bawah ini rimpangnya tidak mengalami faktor pembusukan. Tapi kalau batangnya ini kita biarkan begitu saja, otomatis kunyit akan berangsur membusuk, itu sudah pasti ya. Jadi harus tahu solusinya. Terkadang kan ada kan, aku masih belum ingin panen kunyitnya. Jadi lakukan penebasan, pruning, penggal di bagian batang bawah ya. Jangan khawatir kunyit, maka dia akan tumbuh tunasnya yang baru. Justru kalau kita biarkan di usia yang sudah tua, itu akan membahayakan dari rimpang kunyit itu sendiri. Baiklah pemirsa, saya rasa ini semuanya sudah saya paparkan ya. Jadi dari tingkat keberhasilan, dan untuk yang penasaran buat teman-teman, ini kunyit itu gampang banget budidayanya, di polybag, di kaleng cat, di ember-ember bekas, ember pecah, di kantong plastik pun bisa untuk panen. Rimpangnya ini sangat lebat. Kita jumpa pada konten selanjutnya.